Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman. Saya sebagai utusan dari pemerintah Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Kunisaki Koiso. Dengan cara apa Jepang memerdekakan Indonesia? Dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung cara kerja PPKI. Saya sangat setuju dengan PPKI, karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk mengurus proklamasi kemerdekaan. Ya, saya sangat sependapat dengan Anda, Bung. Namun bagaimanapun, kita harus menyegerakan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berikan kami waktu. Pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan ini secepatnya. Waktu apa lagi? Negara kami sedang diambang krisis, dan pemuda kami sudah menantikan untuk kemerdekaan. 24 Agustus, bagaimana? Kalau begitu, seberapa besar wilayah untuk negara kami nantinya? Semua yang pernah dikuasai Belanda tentunya, kecuali daerah Malaya, karena merupakan bekas Inggris. 24 Agustus, boleh juga. Wilayahnya akan berangsur-angsur menjadi milik Indonesia. Kita akan menunggu sampai krisis ini selesai. Bagaimana? Baiklah, tidak saja. Bagaimana ini, Bu? Kita sudah mendapatkan kesempatan loh. Sabar. Semuanya sedang diatur oleh kita. Diatur bagaimana? Ini negara yang akan menjadi negara yang merdeka, kenapa masih diatur? 24 Agustus bukan waktu yang sangat lama. Mari kita tunggu dari Jepang.戦争を続けることは日本人の悲惨さを増すだけであり、ここの状態は十分に長く存続することができず、海岸だけは守る能力は疑わしい。事実な兵士が武装解除するのを見るのは難しい。しかし、耐えられないことに耐える時が来ました。私はその概要外書にある論国宣言をくれるという提案に同意します。Good afternoon, everyone. Back to our main broadcast today. Regarding information about the ongoing war, it is now found that Japan has surrendered to the Allies as announced by Emperor Hirohito. Saudara-saudara, dengarkah kalian berita menggembirakan ini? Telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia ini. Dan ini adalah saat yang tepat untuk Indonesia memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Dalam hal ini, kita harus mendesak proklamasi secepatnya. Karena kemerdekaan adalah hak milik kita, bukan milik negara lain. Dan harus dilakukan hari ini atau lambat-lambatnya besok pagi. Selamat siang, Dewa Dosen. Apakah bisa sesus data tersebut itu benar? Apa itu? Nampaknya Dewa Dosen sedang tidak bertugas. Selamat siang. Siang. Dewa Dosen menolak untuk berjumpa. Maka kami datang ke sini. Jadi apakah berita yang tersebar itu benar? Iya, itu benar. Lalu bagaimana dengan kemerdekaan kami? Akan tetap jalankan, maka bukan rapat PPKI untuk besok lagi. Kita akan membahas persiapan untuk berangkat ini. Baiklah Samana, akan saya carikan tempat yang bagus untuk besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Ada Soekarno? Oh, ada. Bentar ya, saya panggilkan. Monggo. Begitulah, Bung. Jepang telah jatuh ke tangan sekutu, dan saat ini negara kita sedang terjadi kekosongan pemerintahan.
ada baiknya proklamasi ini kita lakukan segera. Bagaimana jika Jepang melawan karena kita telah melanggar janjinya? Rasanya pertumpahan darah tidak diperlukan untuk peperangan seperti ini. Lagi pula, mereka masih dibutuhkan. Ini bukanlah hal yang bisa dilakukan begitu saja. Kita harus merundingkan dengan tokoh-tokoh lain untuk mengumumkan hal sebesar ini. Tidak usah terburu-buru, karena ada badan yang berhak untuk merumuskan itu semua. Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI lebih tahu hal-hal apa saja yang harus disiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI yang merumuskan proklamasi kemerdekaan. Karena PPKI itu bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari pemerintah Jepang. Jika besok proklamasi belum dibacakan, maka akan terjadi pertumpahan darah. Ini leher saya. Seret saya ke pojok sana dan akhiri hidup saya sekarang juga. Tidak usah menunggu besok. Mau tidak mau begini. Baiklah, semuanya bersiap. Bagaimana menurut Bung tentang sikap golongan muda terhadap terburu-burunya proklamasi yang segera disegerakan? Jangan bergerak. Ada apa ini? Siapa kalian? Diam. Gila kalian semua. Ini agar Anda tidak terpengaruh Jepang, Bung. Anda harus memproklamasikan kemerdekaan baru dapat kami bebaskan kembali ke Jakarta. Bukannya saya tidak mau proklamasi dari kita sendiri, tetapi kita harus melihat situasi terlebih dahulu agar rakyat tidak menjadi korban. Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas diri saya sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita dapat dijajah lagi. Kami golongan muda dan tentara peta selalu di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Revolusi berada di tangan kami semua, dan kami akan membuat Bung untuk tidak melakukan revolusi malam ini. Kami akan... Akan apa? Soekarno-Hatta menghilang. Mereka tidak ada di tempat lagi. Apa? Kemungkinan mereka dilakukan oleh golongan muda. Kerahkan seluruh pasukan. Rapat ini tidak akan dimulai tanpa ketua. Hei, mana sekarang? Kami tidak akan membiarkan Jepang terus mempengaruhinya dan menunda proklamasi yang sudah dilaksanakan. Mana bisa begitu? Seharusnya kami akan mengadakan rapat PPKI pada siang ini. Mari bisa rapat diadakan dengan persoalan kedua. Kalau begitu, berikan kemerdekaan secepatnya. Tidak usah ditunda lagi. Balikkan dulu Soekarno, akan kami percepat kemerdekaan. Akan kami adakan esok hari. Bagaimana jika kalian tidak menepatinya dan tetap berharap pada janji Jepang? Kalau begitu, akan kubiarkan kalian menggayat layarku dan menangkinya di rumah kalian. Baik, ikuti saya pertama dulu. Halo, Bung. Rapat PPKI dibatalkan. Selain itu saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Benar, Bung. Begitu tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan kita. Itu benar, Bung. Ya, itu memang benar. Baiklah. Akan saya turuti permintaan kalian. Bagaimana bila kami mempercepat pelaksanaan proklamasi sehingga
Tidak bisa, ibu kota melarang adanya proklamasi. Memangnya kenapa? Karena adanya perjanjian kapitulasi yang membuat Jepang menjaga status quo di semua negara yang didudukinya. Apapun yang terjadi, kami akan melaksanakan proklamasi besok. Kita tidak dapat menggunakan hotel untuk menyusun naskah proklamasi kita. Hotel-hotel itu juga ketat oleh Jepang. Lalu kita akan kemana? Laksamana Maeda telah mengizinkan kita untuk menggunakan rumahnya. Silakan masuk, kawanan kalian semua terjaga di sini. Saudara-saudara sekalian, bagaimana bunyi dari naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, semua hal tentang perpindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara seksama dan dilakukan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17.08.45. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah saudara setuju? Setuju. Sudah selesai. Tapi siapa yang akan menandatangani proklamasi ini? Bagaimana kalau kita semua yang menandatangani? Tidak usah serumit itu. Bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta saja menandatangani itu? Dan tanda tangan itu atas nama seluruh rakyat Indonesia. Baiklah. Proklamasi. Tolong perbanyak teksnya dan mari kita sebarkan ke seluruh penjuru Indonesia. Baik, Bu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Bendera, siap! Orang telah menuntut pasukan berkata bahwa proklamasi telah dilaksanakan. Kita harus segera menyebarkannya. Tapi Seluruh studi dijaga ketat oleh Jepang. Bagaimana ini? bisa ada sebuah studio yang tidak dijaga. Studio mancanegara yang sudah ditutup. Baiklah, kami akan mempersiapkan gimana caranya. Evening, everyone. Loyal listeners to Hosokyo Radio. Interesting and shocking things happened throughout Indonesia at 10 this morning. Proclamation has been declared, and we completely belong to this country. For all the people who are waiting for independence, everything has happened before their eyes. Kawan, dengarlah yang akan aku katakan. Apa tuh? Tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Cobalah kamu ngajak bibir balapan. Aja daripada gigi lo kayak kelinci. Yang ini udah gendut, suka marah-marah. Apa? Kau cantik depan atas, tapi ku tak peduli. Kau selalu di hati. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Namanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan resah gak menentu. Ku tahu satu cara sembuhkan diriku.